Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi sama saya Witma Meisner. Dan selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering sekali nih masuk ke fitur Tanya Ustadz di platform Cari Ustadz. Pertanyaan seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara yang tidak hanya dibahas dari perspektif agama oleh Ustadz dan Ustazah yang kompeten, tapi juga para ahli dari bidangnya masing-masing. Nah, kali ini kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri. Podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Langsung follow Instagram di @inspigo.id dan juga download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Kita juga berkolaborasi dengan teman-teman dari Kelas Penyiar Indonesia, platform tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan media digital masa kini. Follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id. Hai teman-teman, hari ini saya mau ngobrol tentang topik yang kayaknya tuh sangat dekat di hati saya. Diet saat lagi berpuasa. Aduh, ya kan? Karena gini, momen puasa itu biasanya orang-orang merasa, wah haji mumpung nih bisa kali ya nurunin berat badan gitu. Ada juga diet yang menggunakan puasa kan sebagai salah satu metodenya ya, itu dia. Tapi awalnya mau diet, terus pas buka puasa lah tiba-tiba makan langsung nasi Padang, kalap, gagal deh dietnya gitu kan. Nah gimana nih, kita pengen tahu caranya supaya dietnya tuh efektif saat puasa. Dan apakah boleh nih kalau niat puasa itu kita sekalian untuk berdiet juga, boleh gak nih? Langsung nih kita bahas puasa sebagai diet alami bersama tamu-tamu saya. Hai Ustazah Iza dari Cari Ustadz. Ya, selamat datang. Terima kasih Ustazah, saya dibilang selamat datang, nggak apa-apa. Iya Mbak Witma, terima kasih ya. Terima kasih. Ustazah Iza lucu ya. Ini sebenarnya cuma gimmick loh teman-teman, ya kan? Padahal harusnya saya yang diucapin seperti itu. Sebenarnya tadinya itu saya yang mau diwawancara gitu kan ya sebagai praktisi diet. Iya. Kalau gitu aku gitu. Ada dokter Ade juga nih. Dokter Ade ini adalah seorang dokter gizi dari Mitra Halodoc, aplikasi yang memudahkan kita mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari chat dokter, toko kesehatan, buat janji tes COVID-19, vaksinasi, dan lainnya. Hai Dokter Ade, Assalamualaikum. Hai juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian berdua gimana puasanya sejauh ini? Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Insya Allah. Ini nih kan omongannya tuh perempuan banget ya. Kadang-kadang tuh perempuan tuh kan kepengen tampil separipurna mungkin. Oke. Iya kan? Jadi ini kayaknya bulan ini bisa kali ya aku selesai bulan puasa ini badanku kayak Kim Kardashian. Jadi jatuhnya jadi Kim Kasian kita jadinya gitu. Nah ini kan punya gitu niat untuk mungkin di bulan puasa ini saya bisa nih diet gitu ya. Tapi pertama gini Ustazah Iza. Kan ada tuh pandangan bahwa kalau saat kita berbuka puasa gitu kan, kita harus berbuka dengan yang manis. Nah, padahal tuh kan juga ada pandangan medis di mana kalau misalnya kita mau berdiet itu tuh harus mengurangi yang manis-manis. Nah, itu gimana tuh ya korelasinya? Itu kan jadi kayak agak sedikit bentrok tuh. Gimana tuh Ustazah Iza? Oke, baik. Saya akan menjelaskan dari sisi agama ya pastinya. Ya. Yang pertama adalah memang kalau kesunahan itu biasanya kita akan mendengar disunahkan berbuka puasa dengan yang manis. Nah, ini berawal dari mana? Ini berawal dari salah satu hadis Nabi ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Abu Dawud menjelaskan kurang lebih lafadznya seperti ini. Idza aftar ahadukum falyuftir ala tamrin. Jika kalian mau berbuka puasa, maka berbukalah dengan tamr, yaitu kurma ya gitu. Kemudian fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun au kama qol. Kalau misalnya kalian tidak menemukan tamr atau kurma, maka berbukalah dengan air putih gitu. Karena air itu adalah sesuatu yang suci. Di hadis lain disebutkan tidak langsung tamr itu kan jenis kurma yang sudah agak kering gitu ya. Disebutkan kalau Nabi itu mau berbuka puasa, mau melaksanakan sholat, dalam hal ini sholat maghrib,
Nabi itu makan rutop, jenis kurma basah. Kalau beliau tidak menemukan rutop, beliau makan tamer. Nah, yang tadi yang kurma selain rutop ya, kalau rutop masih basah. Kemudian kalau tidak menemukan tamer, baru kemudian Nabi minum air putih. Nah, dari sini kemudian muncullah hukum bahwa disunnahkan atau dianjurkan berbuka puasa dengan sesuatu yang manis gitu kan. Karena apa? Jenis tadi rutop itu manis, tamer itu manis begitu. Nanti bisa di cross check dari sisi kesehatannya ya. Karena hadis ini tadi menjelaskan demikian, maka kemudian di salah satu kitab hadis disebutkan wa innama syuri'a al-iftar ya ala hulwin. Jadi disyariatkan buka puasa itu dengan sesuatu yang manis. Kenapa demikian? Karena yuqawi al-basar. Sesuatu yang manis itu bisa menguatkan pandangan kita setelah seharian berpuasa, kita lemes nih gitu kan, otomatis butuh asupan yang bisa menguatkan kita kembali. Otomatis salah satunya adalah dari sesuatu yang manis itu. Dari situ. Oke. Tapi salah kaprah ya. Iya. Ya, gini, nanti mungkin ketika dijelaskan dari sisi medis, apa sih kandungan tamer sama rutop? Kemudian ini kan karena penjelasan ini dalam kitab yang klasik ya, gitu. Otomatis kalau dulu kan penelitian itu belum secanggih sekarang. Sebenarnya kandungan yang ada dalam jenis kurma yang basah dan kurma kering itu seperti apa? Lah itu kemudian bisa kita bawa ke negeri kita gitu. Kalau kurma itu kan karena memang jenis makanan di Arab ya. Lah kalau misalnya kita nggak tinggal di Arab bagaimana? Apakah bisa diganti dengan asupan yang lain? Nah, otomatis nanti bisa dijelaskan oleh Dokter Ade pastinya ya. Sebenarnya bisa saja. Cuman jenis makanan apa sih yang kandungannya itu sama dengan rutop dengan tamer itu tadi? Wah, begitu. Itu dia. Tadi tuh saya mau ngomong, kalau saya buka puasa biasanya pakai martabak manis ekstra kental manis. Yes. Iya. Dan kita nggak cocok lidah kita ya. Nggak cocok lidah kita itu dengan saya sejujurnya kurma yang manis banget itu saya juga kurang cocok. Lebih suka ala-ala Indonesia gitu. Bisa gorengan ya. Iya pasti. Nah itu dia, tapi Ustazah ini kan ini kan kayak tadi saya sempat singgung sedikit di depan gitu ya. Banyak orang-orang yang berpuasa itu niatnya malah kepengen diet. Oke. Gitu. Nah itu kok misalnya tujuannya untuk diet gitu ya, bukan tujuannya untuk mendapatkan keberkahan gitu, gimana tuh Ustazah? Iya, bagus ya pertanyaannya, sangat bagus. Saya sering mendapatkan pertanyaan itu sejujurnya dari teman-teman, dari siapapun yang WA gitu gimana. Jadi kembali lagi ke fikih ya. Jadi kita lihat kembali rukun dari puasa. Sesuatu yang harus dilakukan ketika berpuasa supaya puasa kita itu dianggap sah atau jadi gitulah bahasanya, jadi gitu, diterima gitu. Salah satunya adalah niat gitu. Hal yang paling penting itu adalah niat. Nah, kalau kita tanpa niat, otomatis puasa kita tidak sah. Nah, di sini apalagi puasa yang wajib. Nah, ketika kita mau puasa, ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu qasdul fi'al, menyengaja berpuasa. Satu, harus sengaja. Kalau ujuk-ujuk puasa nggak ada apa-apa gitu ya, tiba-tiba buka di maghrib, itu tidak bisa disebut sebagai puasa gitu. Kamu hanya dapat lapar aja nih, gak dapat apa-apa gitu. Meskipun itu adalah kegiatan puasa yang seperti itu gitu. Yang kedua adalah ta'yin. Apa itu ta'yin? Menentukan jenis puasa ini apa gitu. Misal saya nih diam-diam pagi gak makan, terus ujuk-ujuk maghrib buka gitu, saya niat buka puasa. Padahal saya gak niat puasa, gak menyengaja puasa, gak menentukan jenis puasa saya apa. Hal ini maka otomatis tidak sah disebut sebagai puasa. Itu pertama. Yang kedua adalah boleh nggak sih kalau misalnya disertai dengan diet itu tadi, selama kita qasdul fi'al tadi menyengaja berpuasa. Yang kedua itu ada kita menentukan niat kita puasa Ramadan. Apa puasa wajib ya, puasa Ramadan misalnya, puasa nadar atau puasa qadha mengganti hari lain gitu setelah kita tidak puasa di bulan Ramadan, maka harus ditentukan niatnya itu tadi. Dan kemudian dalam hati saya ada niatan harus sekalian diet lah gitu. Ini bagaimana puasanya? Ini secara hukum fikih tetap sah, tetap boleh gitu. Tapi melihat kembali gini ya, sebenarnya meskipun nggak usah niat seperti itu, kita dapat 2 in 1 lah ya, gitu ya. Sebenarnya pahala juga dapat, dia juga dapat meskipun tidak disertai niat diet gitu. Jadi selama kita menentukan niat dan disertai dengan ditentukan tadi ya, yang aja puasa dan disertai dengan menyebutkan jenis puasanya apa, maka ini tetap dianggap sah puasanya.
Oke, tapi melihat dari sisi lain, Mbak, Iya, ya. Ini iya. tambahan. Dari sisi Iya, lain, iya. dari sisi misalnya pahala. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Iya. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika niatnya itu kuatan niat puasa, otomatis pahalanya tetap dapat puasa. Tapi kalau misalnya niatnya itu lebih kuat dietnya, maka tidak mendapatkan pahala dari puasa itu tadi. Tapi ini hanya sekedar perbedaan pendapat saja. Hanya saja begini ya, lebih baik seperti apa? Lebih baik udah niatkan puasa saja. Toh kamu juga pasti akan diet dengan sendirinya gitu kan. Masalah pahala itu kan haknya Allah sebenarnya ya. Otomatis kita harus yakin puasa kita insya Allah diterima selama kita melaksanakan hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa dan juga hal-hal yang dilarang itu kita tinggalkan. Insya Allah pasti akan mendapat keberkahan dari puasa itu. Amin. 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 Karena gini nih, sekarang ini kan juga lagi tren itu kan, Iya. intermittent fasting. Wah, itu dia tuh. Jadi puasa tapi bukan di bulan Ramadan ya dokter ya. Dokter Ade juga pasti sering dengar nih, banyak nih pastiannya kan. Oke. Jadi sebenarnya gini dokter Ade, bener gak sih kayak puasa itu kita tuh bisa gitu diet secara alami dan puasa itu tuh dianggap sebagai salah satu metode diet gitu. Kalau misalnya menurut dokter Ade sendiri gimana? Ya, terima kasih. Ini kan ada dua ya. Ada puasa dalam hal ini puasa sehubungan dengan saum Ramadan gitu ya, atau puasa sunat yang lain. Satu lagi diet. Ini dua hal yang berbeda. Kalau misalnya saum baik Ramadan ataupun saum sunat yang lain itu berhubungan dengan ibadah, pengontrolan hawa nafsu dan yang lain ya Bu Ustadz. Terutama di sini ada pengontrolan hawa nafsu sehubungan makan begitu ya. Dan juga ada tujuan untuk nilai ibadah mendapat pahala. Tapi kalau diet itu artinya pengaturan makan. Diet itu pengaturan makan. Jadi diatur makanan dalam menu kita itu komposisinya bagaimana, jumlahnya berapa, jenisnya berapa, begitu. Jadi pengaturan makan. Artinya semua orang perlu diet karena diet itu pengaturan makan. Jadi tidak sesederhana berhubungan dengan penurunan berat badan. Semua Mbak perlu diet karena perlu diatur makannya. Dengan tujuan misalnya gua mau menurunkan berat badan yang tadi dikatakan itu ya. Dietlah, diaturlah makannya. Jumlahnya berapa, pentingnya berapa, komposisinya berapa. Bu Ustadz juga tujuannya apa? Ya supaya wellness sehat. Nah diet juga, begitu juga yang lain gitu. Diatur apalagi orang sakit, perlu diet, perlu diatur makanannya. Terus apakah dengan puasa bisa menjadikan diet alami? Asal puasanya, saumnya, cara makan dan buka puasanya itu dengan cara yang baik. Dengan cara-cara yang sudah disunahkan ya Bu ya, dengan cara-cara Rasulullah bisa menjadi teratur makannya. Sekali lagi garis bawahi diet itu pengaturan makan. Saya merasa tertampar loh tadi waktu ibu dokter bilang Mbak butuh diet. Iya memang butuh. Saya juga merasa begitu ya. Semua. Makanya saya disuruh ngobrol-ngobrol sama dokter Ade gitu kan. Karena saya butuh Semua diet. Butuh diatur, butuh makanya. diatur gitu. Ulah tersinggung Kia. Enggak. Saya mah anaknya enggak baperan. Dokter Ade, tapi kan tadi kayak sesuai tadi yang saya tanya sama Ustazah Iza gitu ya. Kan ada tuh pandangan kalau misalnya buka puasa itu harus dengan yang manis nih gitu kan ya. Tapi kayak tadi kok ada kontradiksi nih. Sedangkan kalau misalnya lagi diet itu dibilangnya kan gak boleh makan yang banyak gula gitu. Kalau menurut dari pandangan medisnya gimana dokter Ade? Iya. Kalau diet perlu gula ya. Perlu gula. Itu yang terakhir saya garis bawahi. Diet pengaturan makan tuh perlu gula. Jadi ada beberapa organ tubuh kita sangat obligat, sangat maniak sama namanya gula, dalam hal ini karbohidrat. Karbohidrat itu luas. Gula itu bagian daripada karbohidrat itu. Nah, jadi tadi dikatakan buka puasa dengan cara yang dengan mendahulukan konsumsi yang manis ya. Nah, Bu Ustadz tadi sudah mengatakan di dalam hadis bukalah pertama dengan rutop, kemudian tamar. Yang jadi pertanyaan kita, apa isi daripada si kurma itu? Oke. Manis, iya, karena di dalamnya sudah ada karbohidrat. Jadi 100 gram kurma kira-kira sekitar 3 atau 4 tergantung besar dan ketebalannya, itu kalorinya sekitar 281 kalori. Itu lebih kurang kalau 100 gram nasi kira-kira 6-7 sendok makan, berarti lebih dari 100 gram nasi. Sementara 100 gram kurma kalorinya 280-an.
karbohidratnya 75. Sementara kalau nasi 100 gram karbohidratnya 40, lebih toh? Ya. Kemudian ada proteinnya juga. Proteinnya sekitar 2,5. Kalau nasi 40 gram, lebih kurang 4 gram proteinnya. Kemudian kelebihannya di dalam kurma ini adalah fiber, seratnya gitu. Itu yang justrunya penting. Jadi ada proteinnya, ada karbohidratnya, kalorinya juga bagus, kemudian ada vitamin dan mineralnya. Nah, kalau di dalam tepung-tepungan misalnya kolak. Misalnya kolak kan tidak sekumplit begitu ya. Nah, kalau tamer itu basah, banyak kandungan airnya. Kita kan di sini susah dengan kurma basah, kecuali di sono. Nah, bisa nggak dibawa itu ke kita? Bisa. Sedialah pada saat buka itu buah-buahan yang banyak mengandung air. Kenapa? Fibernya jelas ada, semua orang juga tahu. Tamer rutep itu ada fibernya. Fibernya cukup tinggi, sekitar 8 gram, sekitar 100 gram itu. Airnya apalagi buah-buahan. Seratnya ada juga buah-buahan di Indonesia nih yang banyak air. Vitamin mineralnya apalagi. Jadi diumpamakan yang kurma basah itu kalau kebetulan tidak ada, ya bukalah dengan yang buah-buahan yang airnya banyak. Manis, ya manis juga sama buah-buahan manis toh. Iya begitu. Jadi orang salah nangkap. Yang diambil yang manis saja. Yang diambil yang manis. Dia tidak menangkap bahwa di dalam kurma itu juga ada protein, ada fibernya, posisinya lengkap ya dokter ya? Iya, nangkapnya separuh-paruh. Sementara di kurma itu ada vitamin mineralnya, kemudian ada elektrolit, natrium, kaliumnya itu bagus begitu. Itu tidak diambil, yang diambil hanya si karbohidrat yang manisnya aja. Maka berbukalah dengan yang manis-manis. Cuma gitu. Satu cuplik begitu aja diambil. Padahal itu kandungannya banyak gitu ya. Lengkap gitu loh Ustazah. Iya. Ustazah ya. Iya. Kurmanya itu nggak diambil. Iya. Itu. Favorit saya tuh dokter, kurma tapi dalamnya diisi keju. Enak loh. Enak banget loh. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya di zaman Nabi sendiri nih Ustazah, Nabi tuh melakukan nggak sih, pernah nggak sih gitu ada ceritanya gitu melakukan diet gitu? Kalau mendengar penjelasan dokter tadi ya, pengertian diet, kalau selama ini kan saya taunya itu ini ya untuk penurunan berat badan. Salah. Iya itu. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Bu Dokter Ade tadi, ya pasti Nabi melakukan diet gitu karena pengaturan pola makan. Meskipun Nabi tidak menyengaja, artinya tidak menyengaja untuk berdiet ya, tapi beliau itu selalu menjaga pola makan beliau. Jadi ada dalam salah satu kitab itu, nama kitab hadis itu ya. Hadis itu kan menceritakan tentang keseharian Nabi gitu ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu ada bab khusus, Imam Ibnu Majah itu menulis bab khusus babul iqtisad fil akal, bab tentang ini untuk tidak berlebihan dalam makan. Jadi setengah-setengah gitu ya. Wa karahatis syaba, dan juga dibencinya atau tidak disukainya terlalu kenyang gitu ya. Di situ ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa ketika seseorang itu jiwanya menguasai dirinya gitu ya, maka ketika dia makan itu fathuluthun lit-ta'am. Kemudian sepertiga lambungnya itu adalah untuk makan gitu kan. Fathuluthun lisyarab atau lisyurab. Sepertiganya itu untuk ruang minum gitu. Kemudian fathuluthun linnafas, dan sepertiganya lagi itu untuk ruang udara. Jadi pola makan Nabi itu ya, ketika melihat hadis ini, Nabi itu tidak terlalu kenyang ketika makan ya, dan juga makannya itu tidak berlebihan gitu, tidak untuk keenakan lidah, tidak, tapi untuk menguatkan badan supaya supaya bisa beraktivitas, supaya bisa beribadah. Ini salah seorang ulama ya menyebutkan dalam Al-Munawi ini menyebutkan dalam kitab yaitu Syarh Jama' Shahir, beliau menyebutkan begini, siapa man katsura akluhu katsura syurbuhu, siapa yang makannya itu banyak gitu, maka minumnya akan banyak. Kalau sudah seperti itu, katsura naumuhu gitu ya, maka dia akan banyak tidur gitu. Kalau kenyang kan ngantuk ya, ini banyak tidur. Kemudian fakasula jismuhu, dia akan malas gitu kan. Males ya ini, kalau udah males itu males gini. Kalau sudah males dia tidak produktif. Maka fafataro an ibadati rabbih, maka dia akan terlewat banyak beribadah kepada Tuhannya. Padahal salah satu tujuan hidup kita di dunia itu kan
untuk beribadah. Meskipun perlu kita pahami ya, mana ibadah itu tidak hanya sholat, kemudian di atas sejadah, tidak. Ibadah itu ada yang sifatnya memang individual antara kita dengan Tuhan, ada yang sifatnya adalah ya manusia, ibadah kemanusiaan. Berbagi seperti ini bisa disebut sebagai ibadah kemanusiaan supaya orang lain tahu gitu lah. Lah, ketika kita melihat seperti itu, kembali lagi ke pertanyaan Mbak Widma tadi bahwa apakah Nabi melakukan diet? Kalau melihat pola hidupnya Nabi itu, pada dasarnya Nabi itu diet gitu ya. Sehingga apa? Beliau itu kuat badan beliau ya. Nabi itu semasa hidupnya hanya 2 kali sakit. Yang pertama karena diracun ya, yang kedua itu ketika menjelang beliau wafat. Selebihnya beliau itu bugar gitu ya. Bisa melakukan dakwah, bisa berbagi ke sahabat yang lain. Nah, itu salah satunya adalah karena hikmah dari pola makan beliau itu tadi. Iya. Pengaturan makan. Posisinya, Iya. sesuai dengan kebutuhan. Oke. Iya. Iya. Mungkin tambahan satu lagi ya. Iya, gimana, Ada Ustazah? salah satu ini hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi itu beliau menjelaskan begini. Masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu min khubzi syairi yaumaini mutatabi'aini hatta kubidoh. Jadi Nabi itu tidak pernah kenyang dari jenis roti gandum. Gandum itu kan karbohidrat ya, Bu ya. Selama 2 hari berturut-turut sampai beliau wafat gitu. Jadi artinya apa? Nabi itu sebenarnya makan ya karbohidrat itu secukupnya gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan beliau gitu. Nah, ini kan Gandum jelaskan. ya. Ya, Gandum itu golongan karbohidrat kompleks yang disarankan. oh iya, Sama kayak nasi, gimana sih seratnya kurang, gandum itu oh seratnya iya. banyak. Tinggi Oh iya. Nah, itu Nabi itu nggak pernah 2 hari berturut-turut makan gandum. Di riwayatnya disebutkan Nabi tidak pernah kenyang dalam 1 hari gitu ya. Iya. Makan gandum ditambah dengan daging 2 kali. Jadi cuma sekali saja gitu. Iya. Nah, dari situ kan kita melihat luar biasa Nabi itu mencontohkan Secukupnya sekali kebijakan ya. secukupnya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Karena Iya. gini, banyak sekali nih di bulan Ramadan sekarang gitu ya. Justru restoran-restoran all you can eat itu tuh penuh banget, ngantrinya sampai keluar. Iya. Karena orang-orang kepengen makan sampai itu, sampai Kenyang. males. Oh iya. Sampai kenyang bego gitu kalau misalnya katanya. Sampai bodoh ya. Iya bener. Nah itu gimana tuh Dokter Ade? Dokter Ade punya gak sih tips atau menu gitu ya, diet saat puasa yang cocok nih, yang efektif untuk menurunkan berat badan? Selain juga olahraga apa nih gitu yang cocok nih buat kita nih sekarang? Jadi nggak jauh-jauh ya untuk menurunkan berat badan lagi ya. Menurunkan berat badan lagi. Kan kalau berat badannya jadi biar nggak obesitas, jadi lebih sehat gitu loh dokter. Itu sebenarnya Kalau goal proporsional utamanya. otomatis ini kerjanya juga lebih optimal, Iya, lebih iya. gesit gitu dokter. Jadi kalau di dalam Ramadan itu kan ada 4 minggu ya. 4 minggu ya Ustadz ya. Kalau minggu pertama kita bisa berharap penurunan berat badan tuh sampai 1,5 kilo. Kalau minggu kedua 1 kilo, ya oke lah. Minggu ketiga biasanya sampai 0,5 kilo. Jadi 0,5 kilo tuh udah oke banget tuh 0,5 kilo. Pada minggu keempat biasanya berat badan susah turun. Karena di situ sudah basal metabolisme kita sudah rendah, udah menyesuaikan begitu. Nah, bagaimana caranya supaya paling tidak kalau dihitung-hitung bisa turun sekitar 4 kilo ya. Paling tidak kita bisa mendapatkan itu setelah Ramadan. Kalaupun naik cuma 1 kilo tapi tidak naik lagi. Oleh karena itu disambung sama Syawal ya Bu Ustadz pada hari kedua. Itu salah satu menyebabkan ini tidak naik lagi. Nah, bagaimana caranya? Sahur, makanlah sahur. Jangan malas makan sahur. Sementara sahur pahalanya ada Ibu Ustaz deh. Iya, dia sunnah. Ya, makanlah sahur. Benar-benar makan sahur. Cara makannya bagaimana? Bangun tidur kita minum dulu. Ya, cukupi kebutuhan cair bangun tidur, minum, kemudian kita makan. Habis makan, kemudian makan buah-buahannya. Setelah makan buah-buahan, kalau mau ditambah susu, enggak ditambah susu. Nah, setelah ritual itu selesai semua, ada sisa waktu. Si kolak itu dimakan di situ. Oh, justru kolaknya tuh dimakannya pas sahur ya. Taheta. Bukan pas lagi buka puasa. Dimakan di kita situ. semua Si sekarang ya. kolaknya apa yang kemarin tuh disimpan, sabar sedikit kolak disimpan di kulkas, dimakan di situ. Ada waktu begitu. Setelah itu barulah kita puasa. Setelah puasa sekitar hampir 14 jam. Nah, setelah menjelang buka puasa lebih dari hampir 14 jam, di situ kita kan lemas.
Iya, Ya. iya. Nah, di situ sekitar jam 4 atau menjelang buka puasa sangat baik untuk olahraga, tapi olahraganya ringan. Oh. Kenapa? Karena di situ cadangan glukosa tuh glukosa sudah mulai habis, dipakai cadangan. Nah, menjelang buka puasa di situ dipakai cadangan energi dari lemak. Lemak trigliserid itu dipecah oleh tubuh menjadi gliserol sama fatty acid. Gliserol itulah yang menjadi bahan baku untuk dibentuknya glukosa di dalam tubuh kita. Oh. Makanya kalau orang lemas menjelang buka puasa dia melakukan aktivitas ringan, bantu masak, kayak nyapu, Iya, apa yang iya, ringan-ringan, dia iya. menjadi segar. Terasa nggak? Menjadi segar. Iya, Dah. iya, benar sih. Kan udah olahraga, Mm-mm. kurang cairan, kan udah dekat buka. Tidak terjadi dehidrasi. Mm-mm. Nah, ritual buka yang juga sangat membantu untuk menurunkan berat badan, makan dulu sedikit. Seperti tadi di awal sudah dikatakan dengan kurma, Iya. rutop, tamar. Kita bawakan ke sini, makanlah buah-buahan yang berair banyak. Sedikit saja. Iya. Dengan air hangat, dengan buah-buahan. Setelah itu, jangan langsung makan. Kita sholat maghrib, setelah sholat maghrib zikir kan ada waktu sekitar 15. Nah itu kita baru makan malam dengan menu yang lengkap. Setelah makan malam barulah tarawih sholat isya. Bagi orang-orang yang punya keinginan untuk menurunkan berat badan, setelah sholat isya itu jangan lagi makan besar. Lebih banyak minum, karena minum harus kita cicil selama Iya. Ramadan. Waktu sahur sekitar 2-3 gelas, pada saat dari buka sampai menjelang sahur sekitar 5-6 gelas. Itu harus kita cicil supaya terpenuhi sekitar 1.600 atau sekitar 8-9 gelas terpenuhi. Nah, setelah tarawih kita banyak minum, ataupun kalau mau paling tidak buah sedikit, barulah kita tidur. Nah, kalau polanya seperti begitu, itu menyebabkan pada saat tarawih kita nggak akan ngantuk mendengar ceramah. Nggak lemes ya. Iya, pada saat selesai Iya, tarawih iya. itu tidak menyebabkan lapar sekali. Begitu caranya. Itu terus dilakukan. Yang paling penting harus benar-benar sahur. Kalau karena sesuatu hal kita tidak sahur, ya, pada saat menjelang buka puasa itu keinginan untuk makan besar sekali. Iya, iya. Menjadi Sahur tuh pondasinya gitu ya dokter berarti ya. Iya, modal utama untuk sekitar 14 jam. Pada saat buka puasa itu keinginan lapar makan menggebu-gebu, akhirnya kita tidak bisa melakukan buka puasa dengan cara yang saya katakan tadi. Biasanya langsung makan, Iya, langsung benar. makan. Setelah itu ya ngantuk kan, ngantuk. Kemudian nanti susah tarawih ataupun tarawih ngantuk-ngantuk di masjid. Pada saat selesai tarawih biasanya lapar sekali, keinginan makan lebih besar. Makan lagi, udah Iya, makan, iya, iya. tidur. Iya. Nah, dokter udah baca kenyang. pikiran kita ya. Iya. Itu Iya. kita banget ya. Udah kenyang, akhirnya nggak mau lagi makan sahur. Akhirnya seperti lingkaran setan, malah naik terakhir berat badan. Aduh. Gitu. Waduh, itu dia tuh yang ditakutkan gitu ya pas lagi orang suka mikir, dokter, kok saya puasa sebulan tapi berat badannya malah naik? Iya. Karena mungkin enggak, karena itu tadi. Iya. Makan buahnya juganya es buah. Nah, campur Ujung-ujungnya dikasih susu. Iya, campur susu, campur keju. Iya. Mantap. Waduh, mantap banget. Terima kasih ya Ustazah Iza dan juga dokter Ade Sama-sama, gitu kan ya. Mbak Mungkin lagi Witma nonton ya. kita atau lagi dengerin kita sekarang, itu dengerin tuh sambil menelan ludah. Dekat-dekat Saya buka mendapat puasa. banyak ilmu dari Bu Ade Iya, ini iya, ya, iya, banyak iya. jawaban gitu ya. Saya akhirnya kayaknya saya cancel nih beli gorengannya nih. Saya beli kurma aja deh. Di sahur, gorengannya taruh di sahur. Oh tuh taruh di sahur, boleh, iya. boleh, Oh, boleh. boleh. Gorengannya juga katanya digorengnya pakai canola oil. Soalnya gaya. Gorengannya Itu lebih mahal. salah lagi. Salah lagi. Nanti kita bahas lagi nih dokter Adik kayaknya. Yuk. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dan juga udah nonton kita di sini gitu ya. Terima kasih untuk dokter dan juga ustazah. Semoga Sama-sama, lancar Mbak. ibadahnya, tetap Amin. sehat. Amin ya rabbal alamin. Simba juga. Iya. Dan pastinya saya Witma Meisner akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Tapi sekarang nih saya undur diri dulu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.